Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar tema 7, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 4, 5, dan 6. Pembelajaran 4, alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet. Dengan alat bantu komputer, melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Nah, di sini yang harus kita lingkari adalah jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi itu surel. Ini surel termasuk ya anak-anak ya. 1, kemudian komputer, 2, yang ketiga ponsel, yang keempat internet, dan yang kelima adalah pesan singkat atau SMS. Pembelajaran 5. Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelepon mereka. Jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Kini jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Demikian informasi dariku. Sampaikan salamku untuk Bibi dan Beni. Katakan pada Beni kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain. Terima kasih, Paman. Sampai jumpa. Nah, tuliskan informasi penting yang kamu temui dari surat yang telah dibaca. Di sini ada informasi penting. Yang pertama adalah tanggal 17 Agustus Paman akan pulang ke Indonesia. Yang kedua, teknologi semakin maju dan manfaatnya banyak sekali. 3, banyak cara yang digunakan dalam berkomunikasi. 4, jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Akhirnya Beni dapat bertemu dengan Bang Andi. Rupanya Bang Andi datang bersama temannya yang berasal dari Jepang. Namanya adalah Aito. Aito ingin mengenal macam-macam budaya di Indonesia. Bang Andi mengajak Beni menemani Aito mengunjungi pameran budaya Indonesia. Di pintu masuk mereka menerima peta lokasi pameran. Setiap lokasi pameran ditandai dengan garis hijau pada kelilingnya.
Garis hijau menunjukkan keliling lokasi pameran. Panggung pameran terletak di atas lantai keramik berbentuk persegi. Kotak-kotak persegi dapat membantu menghitung keliling suatu bangun. Amati peta lokasi pameran berikut. Nah, ini adalah peta lokasinya. Pada gambar di samping, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Keliling bidang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Nah, di sini anak-anak kalian diajari ibu untuk menghitung lagi luas dan juga keliling, ya. Kita menghitung yang luas terlebih dahulu. Ini adalah cara menghitung luas, anak-anak ya. Nah, di sini kita menghitung panjangnya ada 10 dan lebarnya ada 5. Sehingga bisa dituliskan bahwa luas sama dengan 5 kali 10. Sedangkan kita sekarang belajar menghitung keliling. Nah, di sini untuk cara menghitung keliling itu tidak sama dengan cara menghitung luas. Untuk keliling, coba anak-anak perhatikan di sini. Nah, di sini adalah cara menghitung dengan keliling. Kalau keliling berarti kalian harus menghitung tepi-tepinya. Ini mulai dari nomor 1, 2, 3, terus ya 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai berkeliling. Akhirnya diketahui bahwa kelilingnya sama dengan di sini yang terakhir adalah 30. Berarti kelilingnya ada 30. Sedangkan anak-anak kalau menghitung luas, jangan lupa kalau menghitung luas itu adalah dalamnya yang ini anak-anak ya. Coba kita hitung luasnya berapa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, di sini 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Ternyata 54. Atau kalian bisa menuliskannya panjang kali lebar. Di sini panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, kemudian lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, sehingga bisa diketahui 54. Jadi untuk mencari luas dan mencari keliling itu tidak sama anak-anak ya. Jangan sampai anak-anak bingung. Sekarang kita belajar tentang keliling. Nah, mari sekarang kita belajar keliling. Di sini seperti tadi kelilingnya kita menghitung yang mengelilingi, berarti pinggir-pinggirnya kita hitung bersama-sama di sini. 1. Di sini ya, Ibu beri tanda 1, 2. Di sini langsung tulis 2. Mari kita hitung pinggir-pinggirnya semuanya saja. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 anak-anak ya. Sering anak-anak lupa di sini. Jadi ini 6. Di sini 5 tadi, yang ini 6.
Kemudian ini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, sehingga jawabannya 24. Anak-anak jangan sampai keliru ya. Sering anak-anak salah dalam menghitung yang nomor 5 ini dan yang nomor 6 ini ya. Diperhatikan dan dihitung dengan teliti. Kalau gambarnya berbentuk persegi seperti ini, anak-anak lebih mudah menghitungnya. Untuk persegi ini ada 16. Kemudian berikutnya ini ada persegi juga. Nah, kalau seperti ini anak-anak mudah menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Nah, ini sudah tertulis 8. Kemudian berikutnya 18. Dan yang terakhir gambarnya yang paling sulit ini seperti G. Nah, ini kita temukan ada 54. Anak-anak nanti belajar menghitung sendiri, jangan sampai ada yang terlewatkan. Amati contoh ragam budaya Indonesia berikut. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, burung Garuda. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Hal tersebut merupakan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nama, Lani, suku bangsa dari suku Jawa. Suku budaya khas daerahnya kesenian wayang kulit. Udin dari Minangkabau. Kemudian suku budaya khas daerahnya sistem keturunan menurut garis ibu. Siti, suku bangsanya Papua, khas daerahnya Patung Asmat. Pembelajaran 6. Udin, Edo, Siti, Dayu, Lani, dan Beni sedang berdiskusi bersama. Bang Andi dan Aito ikut bergabung. Rupanya Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya. Udin dan teman-teman mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia. Ternyata letaknya cukup jauh dari Indonesia. Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang. Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan berkomunikasi. Salah satunya melalui aplikasi penyampaian pesan. Mari kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampaian pesan. Bacalah teks bacaan berikut. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampaian pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet atau komputer yang termasuk ke dalam aplikasi penyampaian pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan,
percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi, hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Tuliskan informasi dari setiap paragraf berdasarkan teks yang telah kamu baca. Yang pertama, perkembangan alat komunikasi menyebabkan komunikasi lebih mudah dan cepat. Kedua, aplikasi penyampaian pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi tersebut, kita dapat melakukan percakapan tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Keempat, aplikasi adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika masih anak-anak, perlu pendampingan orang tua. Bacalah teks berikut. Udin dan teman-teman menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan. Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Pendapat setiap orang tak selalu sama. Pada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari. Dengan menerima perbedaan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Akibat dari adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi tertulis sebagai berikut. Nah, di sini adalah kita mencari coba akibat yang positifnya adalah menerima perbedaan. Kita harus bisa menerima perbedaan. Kemudian yang kedua, memperkaya wawasan. Yang ketiga, saling menghormati. Kemudian yang keempat, belajar memaafkan. Yang kelima, berbagi informasi. Seperti itu anak-anak ya. Nah, ini tadi yang sudah kita lingkari. Bang Andi dan Aito sangat senang berjalan-jalan bersama Benny dan teman-temannya. Benny dan teman-teman juga senang karena memperoleh ilmu yang banyak dari Bang Andi dan Aito. Bang Andi dan Aito kuliah di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bang Andi menunjukkan berbagai alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Peralatan tersebut dinamakan gawai. Pada umumnya, gawai berbentuk persegi. Di sekeliling layarnya selalu ada bingkai. Bingkai tersebut sama seperti keliling pada suatu bangun datar. Kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah menggunakan satuan panjang. Seperti ini anak-anak ya. Nah, ini kalian disuruh mencari kelilingnya. Seperti tadi kita menghitungnya, untuk mencari keliling, kita hitung seperti berjalan mengelilingi persegi. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, seperti itu ya. Nah, ini hitunglah keliling bangun datar di bawah ini. Anak-anak bisa belajar menghitung di sini. Coba kita kerjakan yang nomor 1. Kita berhitung di sini. Mulai dari yang warnanya biru ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Ternyata di sini kita tulis 10. Anak-anak kalau menghitung jangan sampai terlewatkan ya. Yang soal kedua. Jadi kita menghitung mulai pinggir-pinggirnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang ini kita temukan 12. Yang lain anak-anak silakan berlatih sendiri. Jangan sampai keliru kalau menghitung, harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Terima kasih anak-anak. Semoga yang disampaikan Bu Guru bermanfaat untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.